Kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada Adam tersebut menjadikan lantaran turunnya perintah Allah agar para malaikat bersujud kepada Adam. Dan seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Kami berharap kita semua senantiasa berada di dalam bingkai kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir batin untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan awal perjumpaan kita kali ini, akan segera kami sajikan tentang peristiwa terusirnya iblis dari surga. Namun sebelumnya, izinkan kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman setia channel Darul Ilmi dan seluruh pemirsa atas kebersamaannya untuk menikmati sajian video-video yang sudah kami tayangkan. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah memberikan support pada channel ini. Kepada sobat yang belum memberikan dukungan kepada kami, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe, tombol like, dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng, agar Anda memperoleh informasi-informasi terkini yang kami sampaikan. Kami berharap, semoga sajian tersebut bisa menambah hasanah pengetahuan yang sudah kita miliki. Terlebih lagi, bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat DIC Rohimakumullah, pada tayangan video kali ini, akan kami suguhkan di hadapan para pemirsa tentang kisah terusirnya jin dari surga menurut 3 versi agama Samawi. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ketiga agama Samawi Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam, sama-sama meyakini bahwa Adam merupakan manusia pertama yang menjadi leluhur semua manusia modern. Inilah yang melandasi kepada 3 agama tersebut senada dan memiliki kesamaan di dalam menguraikan kisah tentang penciptaan Adam dan rentetan kisah terusirnya jin dari surga karena dilaknat Allah dan termasuk golongan orang-orang yang kafir. Sebelum menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam telah menciptakan jagat raya dalam 6 masa. Dan Adam merupakan makhluk Allah yang diciptakan pada hari ke-6. Kisah ini telah diceritakan baik di dalam kitab Yahudi, Kristen maupun kitab suci Islam. Bermula dari kisah yang termaktub di dalam Al-Quran sebagai kitab suci Islam. Allah berfirman, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surat Huda, ayat 7. Kisah tersebut juga tercantum di dalam Tanah, sebagai kitab suci agama Yahudi, dan Alkitab sebagai kitab suci agama Kristen. Yaitu di dalam Kejadian, pasal 1, ayat 1-31. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, sebelum menciptakan Adam, Tuhan Allah mengawali penciptaan dengan menciptakan alam semesta, termasuk hewan dan tumbuhan. Tuhan Allah menciptakan alam semesta beserta isinya dalam 6 hari. Dan pada hari ke-7, Tuhan Allah berhenti mencipta dan mengkuduskan hari tersebut. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa, sebelum Adam diciptakan, Allah telah menyampaikan informasi kepada para malaikat. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 30. Yang dimaksud dengan khalifah pada ayat ini adalah pemimpin, pemuka, dan pengambil kebijakan di bumi. Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada Allah atas rencana tersebut menunjukkan ketidaktahuannya, sekaligus menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tahu. Dialog awal percakapan antara Allah dengan malaikat, sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran ini, tidak disebutkan di dalam Tanah maupun Alkitab. Sahabat DIC Rohimakumullah, perlu kami sampaikan terlebih dahulu, bahwasanya, menurut pandangan Islam, peristiwa penciptaan Adam sebagai manusia pertama, terjadi pada bulan Muharram. Lebih tepatnya pada hari Jumat, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, hari paling baik saat matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga serta diturunkan dari surga. Hadits riwayat Muslim. Sekarang, mari kita teruskan fase kelanjutan dari kisah diciptakannya Adam. Baik di dalam kitab suci Yahudi, Kristen, maupun Al-Quran, sama-sama menyebutkan bahwasanya Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah. Rujukan atau dalil yang digunakan oleh agama Yahudi dan Kristen
adalah sebagaimana termaktub di dalam kitab Kejadian, pasal 2, ayat 7-8, sebagai berikut. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kejadian pasal 2, ayat 7-8. Sedangkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, adalah sebagaimana firman-Nya. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Quran Surat Al-Hijr, ayat 26. Penjelasan lebih terperinci tentang penciptaan Adam dari tanah ini, telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana sabdanya. Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Dia genggam dari seluruh penjuru bumi. Maka anak keturunan Adam sesuai dengan bagian tanah yang ada. Ada yang berkulit putih, merah, hitam, atau berkulit antara warna-warna itu. Kemudian ada yang buruk, baik, mudah, sedih, dan ada yang campuran daripada itu semua. Hadis riwayat Ahmad. Salah seorang ahli tafsir, yaitu As-Syaikh Ibnu Katsir, memberikan rincian lebih detail tentang penciptaan Adam tersebut. Beliau menyatakan bahwa, saat peniupan roh ke tanah yang menjadi jasad Adam, roh mulai masuk dari kepala, dan Adam bersin pada saat itu. Ketika roh masuk sampai di matanya, Adam langsung melihat buah-buahan. Selanjutnya saat roh tersebut masuk sampai di kerongkongannya, dia menginginkan buah-buahan yang dilihat tersebut. Pada waktu roh belum sampai kakinya, Adam sudah bergegas hendak mengambil buah-buahan tersebut. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 19-20, telah disebutkan fase berikutnya dari penciptaan Adam. Dan ini bunyi kalimatnya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dan dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Pada pasal 2, ayat 20 disebutkan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Sahabat DC, Al-Quran juga memberikan rincian tentang kemampuan Adam, yang dapat menyebutkan nama-nama benda, yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, seperti disebutkan di dalam kitab Kejadian pasal 2, ayat 20 tersebut. Sebagaimana firman-Nya, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 31. Mereka para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 32. Dari keterangan yang ada di dalam Al-Quran, tanah dan Alkitab tersebut, kita mengetahui, ternyata kemampuan Adam melebihi kemampuan yang dimiliki oleh para malaikat. Ketika para malaikat diperintahkan Allah untuk menyebutkan nama-nama yang sudah diajarkan dan diketahui Adam, mereka tidak bisa menyebutkannya. Hal inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya. Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 33. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Adam di surga. Keterangan senada juga tercantum di dalam Alkitab, yang menyebutkan bahwa Adam telah ditempatkan oleh Tuhan Allah di tanah Eden. Terkait surga tempat tinggal Adam ini, sebagian ulama di dalam agama Islam berpendapat bahwa tempat yang disebut surga itu adalah surga yang ada di langit. Sementara sebagian ulama lain menyebutkan bahwa itu adalah taman yang ada di dunia. Adapun perincian dalam Alkitab menunjukkan bahwa tanah Eden tempat tinggal Adam berada di dunia. Sahabat channel Darul Ilmi, selanjutnya, kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada Adam tersebut, menjadikan lantaran turunnya perintah Allah, agar para malaikat bersujud kepada Adam. Dan seluruh malaikat bersujud, kecuali iblis. Keengganan iblis bersujud kepada Adam, karena merasa bahwa dirinya yang tercipta dari api, lebih mulia dari manusia yang diciptakan dari tanah. Atas penolakannya itulah, Allah mengutuk dan melaknat iblis dan mengusirnya dari surga. Iblis kemudian meminta penangguhan agar tidak mati dan tidak diazab sampai hari kiamat. Menurut Syaikh Ibnu Katsir, permintaan penangguhan iblis tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran perbuatan baik yang pernah dilakukan iblis sebelum Adam diciptakan.
Sahabat DIC Rohimakumullah, demikianlah rangkaian kisah yang dapat kami sajikan kepada para pemirsa, yaitu tentang proses diciptakannya Adam yang menjadi sebab musabab iblis diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rangkaian kisah ini dapat kita ambil benang merah sebagai kesimpulan. Di antaranya, Adam adalah sosok makhluk mulia yang menjadi cikal bakal manusia, yang atas kehendaknya diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Kemuliaan Adam menjadikan Allah memerintahkan kepada jin dan malaikat untuk bersujud memberikan penghormatan kepadanya. Sifat sombong, merasa dirinya lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya, membuat jin tidak mematuhi perintah Allah serta enggan bersujud kepada Adam. Dan apa yang dilakukan oleh iblis ini adalah merupakan bentuk kesombongan terbesar. Sahabatku, sebagai penutup dalam tayangan video ini, kami memiliki harapan agar kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia anak keturunan Adam tidak membuat diri kita sombong, yaitu tidak mematuhi terhadap perintahnya, tidak menjauhi apa yang menjadi larangannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah baik berupa kemuliaan derajat sosial, kelebihan harta, jabatan yang tinggi, tidak membuat diri kita merasa lebih dibandingkan dengan orang lain. Keberkahan kehidupan dunia, semoga Allah anugerahkan kepada Anda dan kita semua, dan menjadikan keberkahan tersebut sebagai ladang penanaman nilai-nilai kebaikan yang membawa dan menuntun kita kepada kebahagiaan dan keselamatan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa kembali pada tayangan-tayangan video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.